Halo semua, gue dari kita perkenalkan dari apa namanya podcast kita? Podcast Bomek ya, namanya Bomek. singkatannya. Dan nama aslinya sebenarnya bukan Jorok nih namanya aslinya. Nama aslinya Bola Mediocre. Nah itu diambil dari analisis kita yang mediocre nih. Nggak seperti coach yang apa? Yang bilang crossing itu nggak gitu podcastnya. Jadi kita mediocre aja, jadi kita mengikuti arus aja lah. Dan ini kita hari ini mau bahas bersama dua pandit yang sangat-sangat mediocre lagi. Namanya Julian Manuel dan Warren Farts ya. Langsung aja deh kita ke topik yang hari ini mau dibahas, namanya transfer update. Ini baru booming nih. Booming si Farhan kata coach Farhan itu baru join ke MU. Nah, ini menurut lo pada nih, coba lo dulu dah, Jul, sebagai fans netral nih. Kita kan netral ya, di sini netral. Walaupun sebenarnya kita ada dukungan terhadap tim tertentu ya. Kalau menurut lo ini pembelian yang worth it. Oke, maaf ke lidah ya. Menurut lo bakal bagus gak nih di MU nih? Dengan harga kalau nggak salah kurang lebih 50 juta euro ya. Coba deh lu menurut pendapat lu gimana? Yang menurut gue sih ya lumayan bagus ini transfer buat MU, apalagi dia butuh buat memperkuat ini kan lini pertahanan kan. Kalau lini serang kan kalau gue lihat-lihat sih dari musim kemarin kayaknya udah secara pola penyerangan kayaknya udah mulai lumayan bagus. Apalagi ditambah Bruno Fernandes kalau nyerang, tinggal pertahanannya aja nih diperkuat sama adanya Varane sama duet sama Maguire. Menurut gue sih ini pembelian bagus sih buat MU. Nah, kalau menurut ya pandit Arsenal nih yang lagi di warung kopi nih gimana nih? Ya, kalau menurut gue sih ya worth it sih 50 juta ya dengan track record dia di Real Madrid. Tiga trofi UCL ya. 3 atau 4 sih. Kalau menurut gue nih sebagai ini juga ya biar banyak pandangan, biar lebih arif aja gitu sih. Nah, kalau gue dibilang worth it sih waktu itu, tapi untuk membawa MU juara ke tahun depan itu menurut gue sulit karena si Ole ini kalau gue ngomongin tuh miskin taktik kalau menurut gue. Jadi gue bukan yang ngejelekin pemain MU ya, tapi emang pindah ke MU udah tepat di mana lu berada di salah satu klub terbesar di dunia. Jadi kan orang tuh MU tuh gue dari kecil sebenarnya dukung MU, tapi gara-gara ada peristiwa bom Bali jadi gue dukung Chelsea. Dan apa bom Bali kan waktu itu ada tur MU ya ke Indonesia, itu gue nonton nggak jadi kan. Nah, lu MU dulu? Iya, MU dulu gue. Nah, kalau gue Liverpool dulu. Karena dulu gue Inter anjir. Fernando Torres. Ex Liverpool. Lo gara-gara Fernando Torres bukan? Iya, karena itu yang final dia lawan Milan itu. Gue nonton comeback. Oh itu. Nggak nonton sih, gue nonton penalti doang gitu, kebangun gue. Yang comeback kan? Oh iya. Gue kebangun tuh. Ini apa nih klub bola? Ya udah sejak saat itu gue Liverpool. Ya akhirnya ini ya. Tapi lu gimana nih kalau sebagai Arsenal kan lu kan lagi Arsenal nih. Kalau Chelsea gue sama Julian ya nunggu aja ya. Soalnya juara UCL ya, ngapain ya. Nah, kalau Arsenal ini gue bingung ya sama arahnya kemana ya. Dia mau jadi klub bisnis juga nggak ada fansnya, tapi fansnya ada nih satu. Tapi maksud gue kalau justru sekarang dia klub bisnis lah. Miliknya kan nggak terlalu royal sama Arsenal. Nah ini pembeliannya dengar-dengar Ben White mau ke Arsenal. Menurut lu gimana? 50 juta. 50 juta euro ya? Gue sih kurang setuju sama harganya sih. Kalau Ben White itu ya harusnya sih cuma 20 juta lah. 25 juta lah itu paling mahal. Nah itu dia. Lagian juga udah kebanyakan back juga sih harusnya. Mending belinya gelandang kreatif menurut gue.
Ya butuh playmaker sih sebenarnya Arsenal buat nge-support Iya, Auba betul. sama Lacazette di depan. Nah, Ozil Terlalu kan kalau ngandelin Smith Rowe kayaknya ya belum belum terlalu bisa bersaing ya sama klub-klub besar yang lain. Iya, umurnya juga masih terlalu muda deh. Iya. kalau menurut ada tuh ada coach yang rambutnya nggak ada, itu sih kalau menurut gue, kata dia sih ini apa namanya, di sini kita bebas ya ngomong ngatain siapapun, dan sekarang ini kan podcast Bomek kan namanya, sesuai dengan Bomek itu rebel kayak bebas aja kita ngomongin. Kalau menurut gue nih pembelian Arsenal si Ben White ini bagus sih untuk gantiin siapa sih yang David Luiz. selain David itu siapa yang di ini yang partnernya. Gabriel Magalhaes. Nah berarti kalau menurut gue Rob Holding. kalau menurut gue si gantiin Rob Holding ya buat siapa buat jadi Iya sih. pelapis atau gimana ya, tapi nggak mungkin jadi Kalau pelapis deh kalau Ben White ya. ya mungkin awal-awal dari pelapis dulu. Tapi kalau Dan menurut gue sih lebih baik dia beli bek kanan sih daripada bek tengah, karena kan rumornya juga Bellerin mau cabut kan ke Inter ya iya atau kemana. benar. Nah Iya, gue sih lebih mending Arsenal beli bek kanan sih, karena bek kanan Arsenal Cedric juga angin-anginan kan permainannya. Terus apa lagi, Maitland Niles ya, Maitland Niles balik lagi ke Arsenal ya? Chambers. Iya, Chambers Maitland Niles. ya. Kalau menurut gue sih lebih penting bek kanan sih daripada, kalau bek tengah udah ada David Luiz, Gabriel, David Holding. Luiz sudah cabut. Luiz juga mau cabut ya. Ya lu cabut ya, karena emang Sebenarnya Arsenal ada. ini gak ada apa ya, gue bingung dah, dia nggak ada prospeknya gitu. Maksud gue kalau menurut gue sih Arsenal tuh harus ganti pelatih sih kalau menurut gue, bukan ganti pemain. Karena gue lihat nih dari emang permainan awal-awal bagus ya, yang lawan apa Iya, tuh, Derby London juga, harusnya. waktu pelatihnya Lampard ya. Sebenarnya kalau gue bilang Lampard sama Arteta bagusan si Arteta sih kalau menurut gue. Kalau Lampard tuh kan ideologinya tinggi deh, ideologi radikal Inggris ya, masalah dia. Nah jadi tuh Kick and rush. jadi dia kayak udah bodo amat, penting Inggris main semua. Nah, gue tuh pengen tuh si Lampard jadi pelatih ini kali ya, mungkin Pelatih pelatih. Inggris. Kalau Inggris ntar dia Chelsea terus semua dipasang, ntar depan Tammy Abraham gitu kan, kanan si Mason Mount, kiri si siapa lagi anjing, kiri Pulisic. anggapnya Sterling lah ya, Chilwell. Kipernya kiper Chelsea yang cuming ya. Itu dari Inggris itu. Coming. Kiper yang ntar diambil yang aneh-aneh Enak gitu banget ya. namanya. Cuming. Berarti menurut lu, Gop, ini siapa namanya, Ben White bagus nih buat Arsenal nih, pembeliannya? Bagus kalau menurut gue, karena Ben White ini kan kalau gue lihat itu kan sempat jadi incaran Chelsea juga ya. Dan dia kalau gue lihat highlight playnya doang nih, si Ben White ini jago build up juga sama kayak David Luiz. Jadi kayak passing ke crossing gitu kan kayak bagus gitu ya. Nah, sedangkan itu kan buat Ya, antisipasi build kalau up buat serangan. iya, antisipasi kalau si Arsenal itu kan akan high press. Jadi kan bagus buat main lomba-lomba sih kalau menurut gue ya. Dan dia juga back yang kokoh juga kalau menurut gue, jadi kayak cocok lah jadi tandemnya David Luiz. Dan David tapi Luiz kan udah cabut, Pak. Mas Dabut mana sih? Ke klub Turki dia. Emang iya ya? Gue nggak tahu. Belum resmi Balotelli, klubnya Balotelli ya. Contohnya berarti kalau kata Justin sih mendingan Justin siapa sih? Kalau kata orang sih mendingan, kata ada pandit gitu ya, yang botak juga. Kalau menurut gue sih Laksana. botak tapi
suka minum Coca-Cola siapa ya? Nah, itu ada tuh. Itu dia. Hengki. Nah, kalau menurut gue Ben White ini bisa jadi kebangkitan dari pertahanan Arsenal kalau menurut gue. Soalnya Arsenal kan kalau gue lihat ya, dia sering nyekor gitu kan, nyekor. Terus dia minta kebobolan gitu kan. Kasihan anjir. Iya, Apalagi blunder. nggak main, dan tahun ini dia main di Euro nggak sih? Di Europa League nggak sih dia main sih? Enggak deh, Liga doang sama Carabao. Nah, itu menurut gue sih keuntungan yang bagus bagi Arsenal karena mereka banyak yang istirahat gitu kan. Terus habis itu ya Willian bisa ngurusin badan dulu kan gendut kemarin ya. Iya, Willian bisa kebanyakan ngurusin makan badan. ini deh, nasi goreng. Terus apalagi ditambah dengan Tammy Abraham yang klop dengan Willian. Kalau menurut gue Tammy Abraham sih bakal jadi sih daripada dia di Chelsea jadi camat kan ya ngapain ya. Iya, rumornya Mau ke cabut kan? Arsenal ya, Tammy Abraham. Willian mau cabut juga kan? Karena emang Willian ya ke em MLS. anjir MLS sendiri. Sebenarnya dia hatinya masih Tapi Chelsea tuh dia. Cuman ya gimana? Masa lu nggak mau sih kontrak 2 tahun doang? Maunya 3 tahun jual mahal banget kata gue. Lu 2 tahun bisa menangin Champions League lah ya, anjay. Back to back. Asik. Nggak, maksud gue 2 tahun di Chelsea sama dengan 3 tahun di Arsenal tuh beda. Jadi kan kalau dianggapnya 2 tahun nih habis kontrak, ya udah pindah ke siapa kayak pindah ke Milan kayak Giroud gitu kan, pindah ke Juve, klub yang mau menampung orang tua lah. Kalau gue sih gitu ya. Kesalahan Willian tuh dia nggak menandatangani kontrak 2 tahun dengan Chelsea. Kalau gimana nih menurut lo pada nih? Dia udah habis menurut gue sih. Willian. Udah habis sih. Udah, apalagi badannya tambah gendut lagi, kayaknya udah habis lah menurut gue. Nggak bisa lagi. Kalau Hazard gimana Hazard juga? Hazard kan menurut lo nih. Hazard balik ke Hmm. Chelsea. Hmm. Kayaknya Chelsea nggak mau bayar dah. Kemarin sih gue lihat beritanya, tapi kalau bisa balik sih gue seneng-seneng aja sih kalau Hazard bisa balik ke Chelsea sebagai pemain yang senior. Tapi ngomong-ngomong Tapi transfer update nih, MU eh, kan udah spend banyak ya. Kalau menurut gue tuh menurut lu pada nih, buat lu well dah. Apa ya, si MU ini kan transfernya mahal-mahal semua ya. Itu bertentangan nggak sih dengan MU yang zamannya Sir Alex Ferguson? Kan kayak Sir Alex oh kan iyalah, jauh apa berbanding terbalik banget lah. iya Dulu kan berbalik ya. MU siapa coba pemainnya? Apa ya? Oshi kan tuh. tapi dulu Rio Ferdinand itu rekor transfer back termahal zaman dulu itu. Rio Ferdinand pas dibeli MU. Iya. Ya yang mahal juga paling bisa dihitung jari lah. Iya. Nah itu kalau Kayak menurut gue sih, Rooney berapa sih Rooney mahal ya Rooney? gue nggak tahu dong gitu. Rooney nggak terlalu kayaknya. Paling yang mahal tuh kayak si Rio Ferdinand ya. Terus Veron mahal juga. Iya. Sebastian Veron. Tapi Paling beberapa doang. di MU Kalau ya, kalau sekarang kan 100 juta tuh Pogba. itu bener Buset. gila sih anjing kalau Pogba ya. Pogba ke PSG ntar ujung-ujungnya juga nggak bakal juara UCL juga, klub klub Liga Petani kan yang apalagi juga. Sebenarnya nih kalau menurut gue PSG itu chance menangnya itu tahun kemarin juara UCL bukan sekarang. Nah karena apa juga? Mereka tuh sombong anjing. Ini nggak sih lo yang PSG lawan Dortmund kan si Mbappe ini ya, ini nih. Oh Oh, yang Ya habis itu. dikira Nah, dikira nyindir ya. nah itu maksud gue ngapain lo anjir? Terus komen di Twitter Farming League padahal nggak juara. Dan gue lihat tuh banyak banget peluang yang di si Mbappe ini anjing. Peluang banyak yang terbuang, dioper-ngoper datar ke kiper kan. Kalau menurut gue itu paksana yang membuat Banyak buang peluang deh. iya, dan akhirnya di Chelsea juara kan. Tuchel ya dengan bawa ini karena emang bermain dengan tim ya kalau menurut gue si Tuchel ini.
Oke, bentar nih dapat ini di Lopet. Nah, ini sekarang dari Ben White nih, pindah ke yang lagi digosipkan, Erling Haaland nih. Itu menurut kalian gimana nih? Sebagai fans netral, coba lu lihat klub London juga. Dia mau kemana? Chelsea. Rencananya Chelsea dengan harga 160 juta. 130 juta itu dengan bonus ya. Nah, itu kalau menurut gua, menurut lu dulu lah. Menurut gue sih gila sih. 160 juta buat satu pemain. Tapi kalau mereka ada duit sih ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau menurut gue sih terlalu mahal itu. Tapi emang dia 160 juta. lu pernah nonton 11 kali nggak Haaland gitu? Gue bener-bener jarang nonton Haaland sebenarnya. Finishing dia sih bagus banget malah. Kalau di depan Iya, gawang tuh finishing dia kayaknya bagus. auto gol gitu loh kalau di depan gawang. Nggak kayak Werner ya kan? Terus dia nggak gampang diving juga deh. Badak Kuat Iya. deh. Bodinya. Terus kakinya speed juga ada. dua-duanya kakinya hidup. Iya, tapi nggak 160 juta juga lah. Iya, menurut gue juga 160 juta terlalu mahal sih menurut gue. Mending yang... Ya, tapi kan Chelsea kan kita tahu lah ya. Ya, tapi kalau bisa Duit mengalir. Kalau Lukaku 100 juta sih gue mending Lukaku sih. Lukaku tapi 100 pokoknya juta. mau stay Masih dia. ada apa? Maunya stay dia nggak mau. Atau enggak tukar tambah mungkin kalau biar lebih murah. Tukar Abraham. Kalau iya bisa. Kalau Dortmund mau. Tapi kalau 160 juta itu bisa beli Lukaku 100 juta plus 60 juta tuh dapat pemain lumayan loh. Bisa 2 pemain kalau dengan harga segitu. Jadi kalau gue sih kemahalan sih 160 kalau Haaland, untuk Haaland doang ya. Kalau menurut gue Ya, striker yang meskipun bagus siapa nih? Menurut lu pada nih? Lu dulu Jul, coba untuk gantiin Chelsea dah. gue sih maunya Lukaku. Lukaku bodinya bagus. Buat adu speed juga dia masih bisa. Tapi kadang-kadang sih touch-nya suka mental sih kalau dapet umpan. Tapi menurut gue sih dia lumayan tajam sih kalau di depan. Jadi gue milih Lukaku sih. Kalau lu ya? Lu gimana nih? Kalau buat Chelsea siapa ya? Kira-kira. Ya inilah Lewandowski lah. Nah, Lewandowski ya. Tapi kalau menurut gue nggak bakal dilepas sih. Nggak bakal dilepas 50 juta sih. Sekelas Lewandowski 50 juta, bener aja. Tapi kontrak dia udah mau bentar lagi. 2 tahun sih kan, kalau nggak salah. Masih 2 tahun ya? Soalnya dia Lewandowski ini strikernya si Brentford, tau nggak? Ivan Toney. Tapi kurang sih ya. Nggak tahu sih gue. Belum pasti. Sebenarnya Chelsea ini kan harus benar-benar yang benar-benar mateng strikernya. Kita lihat Werner kemarin gagal banget kan. Udah keuji ya. Tuchel benar-benar haus banget ini serangan Chelsea, harus benar-benar tajam soalnya kan secara bertahan. Kalau enggak ini apa? Bagus. Mauro Icardi kayaknya udah nggak kepake lagi tuh PSG. Icardi masih 50-50 sih kalau menurut gue. Caat. Kalau menurut gue sih si Icardi ini ya, apa sih Icardi? Siapa namanya lagi? Sebelum Haaland, Lewandowski ya. Nggak bakal pindah ke Chelsea sih. Soalnya dia udah ada foto permotretan yang gambar jersey baru Munchen kan, kayak dia ada di situ. Kalau menurut gue sih nggak bakal sih. Dan alternatifnya kalau menurut gue itu si ini yang Leeds United kalau mau dilepas. Bamford. Nah, ya Bamford ya itu. Itu dia balik lagi dong. Haus akan gol dulu kan. Dibandingkan dengan Haaland yang harga 160. Ya, kalau itu mah mending Tammy Abraham aja dipertahanin kalau Bang. Sebenarnya Tammy Abraham tuh
tinggal gedein badan sih kalau menurut gua. Itu udah bagus sih menurut gua. Terlalu Orang ini kalau kurus ya. iya kalau badannya digedein. Soalnya dia tuh kalau di body langsung mental gitu. Terus kalau dapat bola juga kontrolnya nggak begitu bagus sih. Langsung Tapi protes ya dia. secara Kayak kalau gini secara protes gitu kan. positioning sih lumayan sih kalau menurut gua. Sama kerja sama ngumpan-ngumpan gitu sih. Lumayan sih Abraham. Cuma dia suka nggak perform aja kalau di laga-laga besar. Kalau dengan Armando Broja, pemain kesukaan gue tuh gimana tuh? Broha gue belum lihat permainannya. Kalau Terus siapa tuh gue Bro? pribadi pemain akademi yang Pemain kemarin akademi. dipinjemin ke Vizete ya. Vizete apa VTC? Striker. Iya. Katanya sih Oh. itu udah dapat kepercayaan sama Tuchel. Cuma gue belum pernah lihat permainannya soalnya. Atau Kemarin kan Nketiah, mau nggak lo Nketiah? skip lah itu ke Liga Indonesia aja itu kasih. Itu dia akademi Chelsea loh ternyata Nketiah. Nggak mau mulangin Nketiah. Ya bagus lah dia udah keluar lah, bodo Pas amat. dipinjemin aja ntar jual. Katanya dia top scorer waktu dia di Chelsea. Nggak mau. Bodo Nketiah. amat ya, bodo amat gua. Yang masukin junior aja udah biar jadi top scorer. Ya mending Lacazette dah diambil Chelsea dah sini dah. Lacazette kan mau cabut tuh. Wah jangan. Masih mending Coba Lacazette. bagus dia. Tapi kalau misalnya ini kan Martial mau dijual nih. Kalau lu pada gimana nih? Martial. Kalau ke klub kalian masing-masing nih, Martial gimana? Enggak sih, karena dia nggak bakal bisa bersaing dengan Werner. Kalau menurut gue Werner dia nggak bisa. Orang dia unperform juga kan akhir-akhir ini. Kalau menurut gue sih mending cari striker lain. Sebenarnya kalau mau tuh si Depay harusnya Depay berebutan. kan udah ke Barca. Nggak, maksud gue sebelum dia ke Barca, karena gue emang suka banget role player si Depay ya. Dia bisa jadi striker, bisa jadi winger, bisa jadi apapun kalau di Barca sih. Tapi gue nggak tahu ya, Barca itu kan sekarang kan Barca yang sekarang tuh gue nggak tahu masih Messi sentris atau kagak ya. Masih berpandangan bahwa Masih lah. gitu lah. Masih lah dia. Nah, siapa tahu dia tuh. Sampai 40 tahun Messi di situ. Nah, maksud gue kalau apa namanya itu kasihannya kalau kayak 40 tahun kayak Buffon gitu ya. Maksud gue kayak contohnya kayak Erikson itu 20 tahun kena jantung kan, serangan jantung. Terus kalau lu semakin tua kan otomatis energi lu bakal habis. Kayak Bangdo itu kemarin lari gila cepet banget anjing, kayak 15 detik gitu. Gue ngeri pas lagi lari tiba-tiba kolaps anjing gitu. Ya itu kan masalah. Enggak. Erikson kan emang punya penyakit jantung kan sebelumnya. Hah? Emang iya? Oh iya. Nggak tahu sih. Gue nggak tahu sih. Kayaknya kalau pemain normal ya bisa biasa-biasa aja sih. Belum tentu kayak Erikson juga lah. Iya sih, tapi dia nggak boleh main lagi kan ya di Serie A ya. Itu menurut gue kasihan banget sih. Ya makanya Inter beli Calhanoglu kan, pengganti Erikson itu. Kalau ini nih, balik topik ke El Nino. Nah, El Nino ini baru jadi pelatih Atletico Madrid di U19. Kalau menurut kalian gimana kah El Nino yang depan gawang karena nggak ada kipernya dan nggak gol gitu ya? Dreamwell dari ini. coba Well. Dia tadinya bukannya apa namanya ambasador judi ya, bukan judi. Apaan anjir? B365 ya. Lah iya. Dia ambasadornya sponsor judi kan. Tiba-tiba kenapa jadi pelatih ya? Ya kalau Torres gue belum pernah lihat nih mati. Ini kali nggak bentuk mental. Iya paling buat mental doang itu. Kalau secara strategi nggak tahu ya. Harusnya dia kayak ini tuh. Kurang. Lampard ya. Kalau Lampard tuh dari U19 dulu nih. U19 Chelsea. U18 udah diinin nama asli Cole ya. U18 masih Cole. Dia U21 lah minimal nih. Sebenarnya permainan Lampard tuh di musim sebelumnya ya oke aja menurut gua.
Cuman musim setelahnya itu dia terlalu naif sih menurut gua. Lampard harusnya klub-klub dikasih. yang papan tengah dulu aja, papan bawah. Ya atau kayak Kayak Gerrard kan ngelatih Rangers dulu. ya Ya, Iya sih, boleh udah ini. ini Arteta tuh, Nagelsmann, Arteta. Nagelsmann. Ya Arteta. Nagelsmann dan Arteta ya. Kalau menurut gue sih yang paling bagus sih ini ya, si Nagelsmann, karena emang dia kalau berdasarkan permainan gue pernah lihat dan dia main nyerang gitu kan, menyerang. Nah itu yang disukain orang kan sebenarnya. Tapi kembali lagi anjir, dia hanya bermain di Leipzig, bukan di ini, bukan. Dan sekarang terbukti di Bayern Munchen, walaupun cuma pramusim ya, itu kan seri sama kalah ya, dan itu hal biasa sih menurut gue. Tapi kalau klub yang umurnya udah tua nih, 19, dia meraih 20 EPL 20 EPL eh kalau menurut gue si Manchester United ini, si MU, si Ole mas gue itu harusnya berintrospeksi diri sih, jangan tanda tangan kontrak 2024. Kalau dia taruh lah dia jelek nih di apa di MU, ya yang kasih kan fans juga. Kalau dibilang pendukung MU itu sabar, kayak siapa, banyak pandit lah yang bilang sabar sabar, ayo sabar sabar. Lalu 4 tahun gak ada trofi, itu bener-bener. Dan 2,5-nya itu si Ole ya, itu benar-benar parah sih kalau gue. Apalagi ditambah dengan um, apa namanya, pemain-pemain yang bagus. Kalau menurut gue nggak ada alasan buat MU nggak dapet trofi. Dan gue saranin MU ya jangan ngincer EPL ya, karena EPL udah milik Chelsea kalau menurut gue sih. Sebelum pertandingan dimulai ya, kalau menurut gue EPL udah ada Chelsea sih. Enggak sih, menurut gue masih tetap terbuka sih empat klub itu sih. Liverpool pun masih menurut gue sih. Kan nggak ada yang bisa ditebak sebenarnya Liga Inggris ini. Semua bisa jadi juara asal konsisten. Dan kalau menurut gue sih Ole selama dia dari awal di MU sampai sekarang ya meningkat sih menurut gue. Jangan lihat di klasmen dah. Ya dia kemarin udah hampir ngasih gelar MU di Europa League. Ya kalau menurut gue sih udah meningkat sih, meskipun perlahan-lahan banget. Jadi wajar aja meskipun nggak kalau ada trofi. iya, jadi wajar aja kalau Ole dikasih opsi perpanjang kontrak dan dia ngambil. Apalagi sekarang dia udah dikasih ini kan, tambahan pemain, entah Sancho, entah Varane, atau mungkin ntar ada lagi di akhir-akhir bursa transfer, kita nggak tahu. Dan kita juga nggak tahu permainan MU musim depan kayak gimana. Jadi menurut gue sih MU bisa jadi salah satu saingan juara di Premier League sih bareng City, Chelsea, Liverpool. Ya asal konsisten aja sih sebenarnya semua klub. Semua bisa peringkat satu. Orang musim kemarin aja. Ada berapa klub yang peringkat satu musim kemarin di Premier League? MU pernah, Leicester pernah, Southampton aja pernah, tapi cuma beberapa jam doang. Yang berapa jam dia bilang klasmen stop, anjir ngapain. Everton bahkan awal-awal ngegas. Ya semua sih menurut gue bisa juara. Dan Chelsea pun menurut gue meskipun ntar dapat pemain yang Haaland atau siapa tuh superior, atau City dapat Harry Kane atau siapa, nggak nggak memastikan juga kalau dia bakal juara Premier League sih menurut gua. Jadi Kalau tambah seru iya. MU makan masuk Champions League ya deh tahun ini ya. Berarti dia di pot kedua ya. Pot 1 kan si City Chelsea kan. City Chelsea bukan 4. Tapi kan juara Liga Champions. Kalau juara Liga Champions iya. pot 1. Kalau juara pot 1. Pot 1 ya. Nah, makanya MU kalau juara
dapat pot 1 kemarin harusnya ya. Tapi lu melawan Villarreal sekelas Villarreal nggak bisa menang sih kalau menurut gue. Lu harus benar-benar introspeksi diri ya. Soalnya yang gue liat si Ole ini mantepnya kalau di counter doang, jadi kayak ngumpan counter terus langsung lari. Sebenarnya kemarin juga karena si Rashford mandul juga itu ada beberapa peluang emas sebenarnya si Rashford kemarin pas final lawan Villarreal itu. Dan ditambah kalau kalah adu penalti sih menurut gua kalah hoki aja sih itu. Iya sih, kalau Tapi banyak sih peluang emas MU yang harusnya gol ya di Europa League kemarin. Karena lagi tumpul aja, Rashford juga jadi lagi jelek banget sih waktu final kemarin. Jadi ya wajar aja sih ini kalah kemarin. Nah kalau menurut lu pada nih, ini kan kita flashback lagi ya ke zaman Euro. Nah kalau menurut lu pada nih gimana nih? Lu mulai dulu dari WL dulu lah. Dari WL pemain mana yang menurut lu pengen lu datengin ke klub lu Arsenal misalnya? Siapa tuh? Harus berlaga di Euro ya, yang berlaga di Euro. Yang berlaga di Euro, yang lagi bersinar lah ya ibaratnya kata nih. Siapa ya? Ini pemain Belanda itu. Dumfries. Denzel Dumfries. Karena Arsenal kekurangan bek kanan sekarang. Bellerin cabut ke Inter. Kalau lu gue sih kalau misalnya Chelsea ngejual Alonso sama Emerson, gue lebih milih back kiri sih antara Spinazzola kalau enggak siapa yang Denmark, Mehel atau siapa namanya? Cara bacanya gimana? Mele ya itulah. Antara dua itu sih kalau misalnya Chelsea ngejual Alonso sama Emerson ya. Biar jadi saingan juga buat Chilwell tuh. Buat ya persaingan sehat lah. Buat nentuin siapa yang bakal layak di starting 11. Sebenarnya gue juga suka sih Damsgaard kemarin, tapi kayaknya kalau ke Chelsea kayaknya nggak udah kebanyakan gelandang sih. Damsgaard keren sih kemarin mainnya pas Euro. Nah kalau menurut gue sih yang kalau di versi gue ya itu sih Kylian Mbappe kalau menurut gue. Dia kalau pertahanan kalau menurut gue Chelsea udah bagus ya. Ada Kante. Nanti kemarin City ngegolin susah banget kan zamannya final Champions League. Dan sekarang ditambah lagi si Tuchel ini mau ganti formasi jadi 4-2-4. Oh nyerang anggapnya Mbappe ke Chelsea itu gila langsung. Kemarin cuma eksperimen doang sebenarnya. Kalau 4-2-4 tuh 4-4-nya striker gitu. Gimana? Ada yang CM di depan. 4-4-2 cuma sayapnya lebih nyerang aja. Lebih nyerang aja. Kalau nyerangnya 4-2-4, kalau bertahan 4-4-2 gitu. Iya, tapi kan itu cuma eksperimen doang sih. Kalau nggak pakai 2 back aja kayak Argentina. Tapi kalau pakai 3 back lagi kayak kemarin itu kurang aja menurut gue. Walaupun juara ya harus mencoba lagi. Dan kalau Chelsea ya karena Werner-nya mandul juga sih. Banyak peluang Werner. Kalau Chelsea nggak dapet striker nih, itu kan menurut gue opsinya Ziyech jangan dijual dulu dah. Karena menurut gue Ziyech ini punya potensi bagus di Chelsea ya. Dalam hal Ziyech di false 9, kiri itu Werner, kanan itu Mason Mount atau Hudson-Odoi. Jadi atau enggak Ziyech diturun ke belakang gantiin siapa? Contohnya Jorginho lah ya. Ganti-gantian aja. Havertz tetap di false 9 gitu kalau menurut gue. Karena sebenarnya Ziyech itu bagus banget anjing kalau masalah ini ya apa. Gue nggak tahu mungkin karena dia lambat atau nggak sesuai dengan Tuchel. Kalau menurut gue kalau dimanapun di klub manapun si Ziyech ini bakal tetap pakai sih. Kurang tahu kalau masalah nggak rencana ya. Menurut kalian gimana nih? Tuchel itu kan sering ganti-ganti formasi kan sesuai sama lawannya kan. Kayak yang waktu lawan City aja 3 kali lawan City, 2 pertama itu Ziyech main lawan City, tapi di final UCL dia nggak main kan. Jadi kalau ditanya layak apa enggak,
Ya itu tergantung strategi yang Tuchel mau mainin. Dia bisa dipasang siapa aja. Kayak Kevin De Bruyne ya. Kevin De Bruyne kan dia di false nine ya, sempat di false nine juga ya. Nah, kemarin pas final. Iya ya. Kemarin tuh Foden Iya, apa Kevin De Bruyne. De Bruyne ya kan? De Bruyne. Pas final Champions League. De Bruyne cedera ya udah kelar. Tapi emang De Bruyne itu visinya bagus banget sih, Bre. Dia gimana ya? Gue ngeliat assist-nya ke siapa tuh? Ke Torgan, siapa sih yang dari kanan kiri itu, pokoknya gila. Itu bener visioner banget anjing, kayak anjir nih orang kayak overthinking gitu, overthinking, tapi pas masalah passing iya nih orang keren banget anjing. Kalau dulu mungkin Chelsea nggak lepasin si itu sih. Ya, belum tentu berkembang juga di Chelsea. Kalau dia nggak dimainin gimana di eranya Mourinho. Karena zamannya Iya, karena pelatihnya ya. Mourinho, ntar suruh jadi back. Dan waktu itu ada Oscar, ada Mata kan. Iya, Mazakar ya, main-main Mazakar ya. Hmm. Iya itu tuh seru banget sih kalau menurut gue tuh zaman-zaman dulu ya. Zaman-zaman ada Mazakar. Dan kalau menurut gue striker yang paling cocok ya bener kata Julian sih kalau menurut gue, Lukaku ya. Tapi sayang banget Lukaku masih pengen posa gelar untuk 10 tahun ke depan kali ya. Karena Inter kalau menurut gue chance juaranya tuh cuman jadi ibaratkan buku binder nih. Dia cuman jadi pembatasnya doang. Terus pembahasan juara, nggak juara, nggak juara, nggak juara, nggak juara. Jadi kayak gitu. Ya kan tergantung Juventus juga. Kalau Juventus nggak ada perkembangan, menurut gue sih bisa aja Inter Scudetto kedua ntar. Atau tergantung Milan juga. Milan kayak gimana tuh. Kalau misalnya transfernya semua berhasil, mungkin bisa nyaingin. Tapi kalau flop kayak kemarin, cuma setengah musim doang dia berjalan, setengah musimnya lagi habis. Bisa aja Inter juara lagi sih menurut gua. Atau minimal Copa America ya. Dan ditambah lagi Roma ntar nggak tahu lagi nih. Permainan gimana Copa Roma America. sama Oh, Copa Mourinho. America. Copa America, Copa Italia, Copa Kupa itu, Italia, kupa itu. Copa America. Copa America mah Messi. Bisa aja sih menurut gua Inter juara sih. Ya Tapi gitu menurut lah. gue sih Juventus yang juara tahun depan. Tergantung transfernya Juventus juga sih. Apalagi katanya Allegri balik lagi yang Ronaldo udah nggak betah kan katanya di sana. Tapi dia stay kok. Gue liat di ininya Fabrizio Romano, stay juga. Iyalah, siapa yang mau bayar gajinya? PSG aja udah beli berapa pemain, banyak. Ya itulah Ronaldo ya. Ya Kalau tergantung sih. ini topik terakhir nih yang kita bahas nih. Ini kan udah malam juga, udah waktu menunjukkan pukul 1:30 nih untuk episode 1 nih. Kita kayaknya ini doang deh. Gimana, atau mau diperpanjang lagi durasinya? Mau 2 jam lagi kali? Udahlah, udahlah, apalagi topiknya. udah dulu lah. Ntar kita Topik tunggu berita-berita transfer lagi yang lain nanti. Ini udah keluar. belum. Ini masih jalan. Oh, belum. Iya, berarti kita kayak ngobrol aja sama gitu. Nah, kalau menurut gue prediksi juara Liga Inggris siapa nih? Kalau gue sih jelas banget ya, Chelsea lah. Tapi secara netral, apa nih, gimana kalau menurut kalian? Apakah Kalau juara Liga Inggris terlalu abu-abu aja. Ya, bener ya, Nggak ada yang. Tapi kalau menurut gue yang juara itu balik ke liga lain lah, Liga Serie A lah, Serie A. City City kalau nggak lagi salah. lah. City. Nih City lagi. Antara City Chelsea lah. Chelsea juga bisa. Tapi City kehilangan striker kan Aguero dan belum ada gantinya. Nggak tahu kalau misalnya Harry Kane sama Grealish masuk ya. Kayaknya si City kalau menurut gua. Kalau mereka aja dua Harry masuk. Kane 160 juta ya. Iya, sama Sama Grealish kayak kan. Haaland Gila. aja. Mending Haaland ya. Haaland masih muda. Tapi kemungkinan flopnya kecil cuy kalau lu make Haaland. Kalau lu make Kane. Harry Kane. Karena dia itu kalau menurut gue si Harry Kane ini tuh benar-benar komplit banget sih. Apalagi tambah De Bruyne kan di belakangnya. Udah mati lah Tapi itulah. Kane udah berumur juga sih. Tapi dia
lebih Nggak tahu sih. lebih dilayani kalau di City karena ada De Bruyne kan dibanding dia di Hotspur. Dia di Hotspur sampai turun ke belakang anjir, ngebangun serangan bareng Son. Ya karena pelatihnya Ya, Jose Mourinho El Falcon Tolero. gitulah. Ya, Siapapun bisa menjadi back. makanya ada pandit yang bilang tuh si Harry Kane mendingan ke Liverpool soalnya lu mainnya very very direct ya. Jadi kayak ke belakang dulu, ntar gitu kayak Firmino. Liverpool mah pelit, nggak mau Li- bayar. Lagi pula sistemnya Liverpool kan udah pakai false nine ya. Lebih cocok. Udah paling Iya, bener Liverpool Jota juga sih itu. Jota nggak sama mau bayar Firmino sih. gajinya Harry Kane. Kalau menurut gue juara Serie A nih, juara Serie A lah. Serie A kan ada Milan nih, Milan dan Juventus. Kalau gue pribadi ya dukung, kayaknya Inter nggak bakal bangkrut sih kalau menurut gue. Apa karena Inter kan pemiliknya bukan Erick Thohir lagi kan? Bukan. Bukan. Suning bukan sih? Pokoknya Cina-Cina gitu lah. Dan gue bingung dah, dia baru Scudetto tapi nggak mau menambah lagi, itu benar-benar aneh sih kalau menurut gue. Jadi kayak biar adalah jadi pembatas saya dah, jadi pembatas. Nambah apa? Masih lama lah ini. Kan dia udah dapat Calhanoglu. Masih lama lah ini bursa transfer ditutupnya. Pelatihnya siapa sih? Hector Bellerin mau ke Inter kan? Iya, Bellerin mau ke Inter. Dia juga ngincar Alonso. Pelatihnya si Simone Inzaghi. Ya, itu sih. Tapi kembali lagi ya, kalau menurut gue sih kalau gini lah, ganti topiknya dah. Ganti topik kita ke prediksi Ballon d'Or nih. Kalau menurut nggak usah ngomongin yang ketiga dah. Pasti kalau yang ketiga pasti Bang Do kali ya. Junior kata gue Messi dah. Tetap Ya, Messi. setuju gua. Lionel Messi. Mungkin nggak? Jorginho Mungkin peringkat 2. keduanya mungkin bisa Kante sih. Tapi itu paling mentok peringkat Enggak, 2 sih. Jorginho kayaknya. Jorginho sih kalau menurut gue. Kalau menurut lu pada, ini Bang Do bakal masuk 3 besar nih. Apalagi dia masuk ke Champions League kayak musim lalu itu nggak kayak berusaha payah gitu, kayak benar-benar kayak ibaratkan Menurut Leicester City gitu ya. Ya menurut gue kalau Juventus ke Liga Primer ini bisa degradasi nih. Kalau menurut gue Juventus kalau di bawahnya Pirlo sih kemarin ya. Permainnya sangat-sangat buruk sih Enggak lah. Enggak sampai degradasi juga lah. Pokoknya Ya, peringkat 12 lah. tiga besar Ballon d'Or menurut gue ada Messi sama Lewandowski dah. Satu lagi nggak tahu siapa. Antar Kante atau enggak Emerson nggak masuk Emerson. di Kemi Abrahamnya sekalian main Kepiah ini aja nih apa? Brad White. Emerson tuh ada Kan rumor Emerson juga bener. dapat 2 tapi dia jarang main sih Emerson. Antara Messi atau Lewandowski menurut gue lah. Nah, tahun lalu si Lewandowski nggak ini kan, nggak dapat gara-gara COVID ya. Sayang banget nih kalau kan nggak ada. Tahun lalu nggak ada Ballon d'Or. Harusnya tuh menurut gua yang tahun lalu karena COVID kan. Diadain tahun sekarang kayak Euro gitulah, Euro 2020, tapi dia 2021 kan. Kalau menurut gua sayang banget sih karena tuh momen penting banget tuh si Hansi Flick juara 6 piala ya. Dan tapi yang menang pelatih si Jurgen Klopp, yang gue bingung dah. Kenapa Jurgen Klopp menang? Kan tahun lalu nggak ada, Gok. Pas Hansi Flick juara kan nggak ada Ballon d'Or. Ini FIFA yang lu ngomongin apa sih, Ballon d'Or apa FIFA? Pelatih terbaik penghargaan FIFA. Pelatih terbaik sama pemain terbaik sama ini. Yang diomongin Wenger siapa tuh? Yang dipanggil Wenger. The best coach itu sih. Pelatih terbaik bukannya Tuchel. Bukan, Tuchel yang sekarang. Yang Jerman. Kalau Tuchel Jerman doang itu. Oh, Hansi Flick yang kemarin. Yang kemarin Jurgen Klopp sih. Jurgen Klopp ya? Jurgen Klopp aja. Wah, kurang gua pengetahuan. Sama. Sorry guys. Namanya juga mediocre ya. Namanya mediocre ya, bisa. 30. Oh iya, Jurgen Klopp ya yang di ET ribut. Iya sih. Karena 30 tahun
akhirnya dia menjuarai Premier League juga, itu menurut gue sih prestasi ya. Walaupun nggak juara ini, kalau menurut gue kalau untuk kelas Bayern Munchen tanpa pelatih juga sebenarnya sih bisa-bisa aja juara league kayak yang di panitianya juga kan, panitianya si Bundesliga. Bayern Munchen ya. Kalau Ya, menurut gue yang sebelum Hansi Flick aja siapa tuh namanya? Kovac ya, Kovac. Jupp Heynckes. Nikola Kovac. Kovac kan? Iya. Iya. Nah itu Niko aja nggak Kovac, bisa Niko megang Kovac. Munchen. Munchen kan jelek di tangan dia. Kalau menurut gue sih ya itu kembali lagi ya sama mentalitas sih menurut gue. Si kemarin tuh kan si Hansi Flick, sebenarnya kelemahan si Hansi Flick nih, kalau menurut gue itu cuma di defense, karena dia mainnya sangat-sangat cepet banget dan Jerman banget dan kayak mirip banget sama si Joachim Low ya. Itu taktik Iya. Iya. All out attack ya. bener-bener nge-tag dan akhirnya kebobolan sama Inggris kan kemarin ya. Walaupun ya kalau menurut gue sih itu bener enggak sih, enggak banget lah Inggris masuk ke final sih. Gue sebenarnya walaupun gue nggak dukung siapapun, tapi ya Inggris, tapi Rashford gak main, ini gak main. Nah kenapa coba kemarin Phil Foden emang cedera dia Phil Foden ya? Phil Foden itu nggak main di Foden cedera dia. cedera ya. Nah malah Bukayo Saka yang gak diinin kan, lu bisa main 4-4-2, 4-3-3, lu sampingin dulu lah. Dua striker lu pakai Harry Kane sama Sancho juga nggak dimainin. iya Sancho tuh kenapa wingernya nggak dimainin ya? Padahal menurut gue Sancho tuh bagus banget nih. Ya sebenarnya sama aja mau mainin siapa sih ntar kalau misalnya Southgate mainin Sancho nih. Ntar yang lain pada protes kenapa Foden gak dimainin. Ntar giliran dia mainin Rashford, ntar yang lain pada protes juga kan kenapa Sterling gak dimainin gitu-gitu kan. Itu semua sebenarnya yang sama-sama aja menurut gue, cuma siapa yang terbaik aja. Nah, tuh Pundit Julian sebagai fans dari Inggris Terus Inggris sudah juga. bersabda. Cuma 3-4-3 gue kuring banget deh kemarin Inggris waktu 3-4-3 kayaknya. Tapi emang Habis di bulan 1 langsung bertahan. Iya, dia nggak harusnya kill the game dulu ya. Langsung bertahan. Kill the game. Bertahan total aja. Seperti kata seorang pundit yang dari negeri timur sana. Deg-degan anjir gue nonton final kemarin. Iya, dia nggak berani ngambil resiko dia. Tapi emang zaman lu nonton di grup stage pada nonton kan ya? Inggris tuh emang aduh mainnya jelek banget asli. Kalau menurut gue masih Harry Kane. Gue nonton yang lawan Kroasia doang. Muter-muter doang dia di tengah belakang. Kayak Lampard. Declan Rice, Calvin Phillips gitu. Nggak ada ininya, nggak ada serangan dari tengah soalnya. Nggak ada gelandang serang kan, pakai formasi 3-4-3. Mount ke sayap. Harusnya coba 4-2-3-1 sih. Ya udah kan pas lawan Ukraina tuh. Foden. Nah iya buktinya 4-1 kan. 4-0. Nah itulah. Lawan Denmark sebenarnya kalau menurut gua Inggris juga nggak pantas menang tuh. Apa anjir penalti kayak gitu nih. Ya, nama juga coming home. Rating. Tapi kalau menurut gua Itali pantas menang sih. Kalau menurut kalian gimana? Untuk dari Euro kemarin kita ngebahas flashback dikit lah. Ya lah dia berusaha dari awal. Patternnya apalagi pas sih. Inggris udah 1-0 dia kan jarang banget tuh Italia. Layak menang ya. Apalagi mainnya di Inggris juga nih. Dan penuh dengan dan terakhir dan ini. Hooligan. Tentang peraturan FIFA yang bermain karena akan dicanangkan nih 30 menit main di babak pertama, 30 menit main babak kedua, 5 menit suspend dari kartu kuning kan. Dan apalagi ya gue kurang tahu deh.
Apakah kalian setuju atau enggak nih? Coba dimulai dari Julian dulu lah. Enggak, gue nggak setuju. Nggak setuju ya? Gue lebih masih nyaman peraturan sekarang sih. Nggak setuju, Mbak. Jelek. Kalau lu, Wel? Nggak ada suara lu, Wel. Di mute dulu, di unmute dulu ini. Halo. Nah, Udah. ada. Nggak setuju gua. Terlalu bentar 30 menit. Tapi kan waktunya berhenti, anjir. Kalau bola mati. Oh iya, waktunya berhenti ya? Ya tetep aja. Nggak ada Tetap aja, tambahan waktu ya Ya berarti? futsal juga kan, throw ini nggak kayaknya nggak pakai ada. kaki ya. Ntar jadi kayak futsal. Ini sekian dulu episode 1 kali ini ya. Mohon maaf banget nih jika ada salah kata, menyinggung, dan apalagi menyinggung banyak orang. Tunggu ya episode kedua ya. Terima kasih. Dah. Ada Nah.